Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program live Instagram Sedekah Oksigen dalam acara Hari Rabu Sedekah Ilmu ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas tentang teman-teman yang ada salah satu warga negara Indonesia yang sedang belajar di luar negeri. Nah, salah satunya yang akan jadi narasumber kita ini lagi belajar di Inggris tapi posisi udah menikah, dapat beasiswa. Nah, bagaimana detail kehidupan teman kita Mbak Ayu, nanti yang jadi narasumbernya namanya Mbak Ayu, di sana tuh seperti apa, lingkungan kerjanya seperti apa gitu kan, mengingat beliau muslim tinggal di Inggris gitu, menyesuaikan cuaca, menyesuaikan makanan, menyesuaikan pergaulan, bahasa dan lain-lain. Nanti kita bahas ya sambil menunggu narasumbernya on dan saya invite nantinya. Saya mau menjelaskan ke teman-teman lagi, Sedekah Oksigen adalah salah satu komunitas atau wadah untuk berkegiatan sosial dengan banyak program-program yang sedang berjalan dan proses berjalan. Ada sedekah nasi Jumat, ada BSSO, balik sekolah sedekah oksigen. Jadi di sini teman-teman dari sedekah oksigen membantu beasiswa untuk anak-anak yatim duafa. Jadi teman-teman bisa ikut beraktivitas, membantu membiayai anak-anak ini ya, anak-anak yatim piatu yang membutuhkan untuk bantuan biaya sekolah. Nah, ini Mbak Dian Ayu udah mulai bergabung, sebentar saya invite dulu ya. Untuk teman-teman yang sudah online dan menunggu program ini berlangsung, selamat bergabung dan semoga nanti bisa tanya-tanya sama Mbak Ayu semua proses bagaimana Mbak Ayu bertahan hidup di negara negara orang. Mbak Ayu, aku panggil Mbak Ayu ya. Ya ampun, Ya Ayu boleh nih banget Mbak. beneran. Mbak Ayu, Suaraku suaraku kedengeran nggak? jelas? Suaraku jelas? Jelas tapi agak kecil. Oh, kecil ya? Oke, Nggak, oke. udah cukup cukup Sebentar, sekarang, sebentar. sekarang cukup. Aku nggak pakai ini, ini nggak ya? Ya sekarang udah jelas kan Mbak? Kalau gini gimana? Jelas jelas dah jelas, oke. Oh, lebih jelasan kayak gini ya? Oke, oke. Oke. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Mbak Ayu ini orang Indonesia asli mana Mbak Ayu? Asli Depok. Oh, asli Depok. Orang Indonesia asli Depok. Sekarang tinggal di Inggris jadi turis berarti ya Mbak Ayu ya. Turisnya Eh, ini. Mbak Ayu, sebenarnya sih, ini kalau gimana gimana gimana? sebenarnya sih aku bukannya ini Mbak, udah nggak tinggal lagi di Inggris, udah balik awal tahun kemarin gitu. Mm-mm. Kemarin itu sempat tinggal di negeri orang selama Oh, hampir 4 tahun. oke. Eh, Hmm, oke oke. Berarti sekarang ini kita di jam yang sama ya Mbak Ayu ya. Cuman hari sama. ini kita akan sharing berbagi cerita bagaimana Mbak Ayu bertahan hidup di sana gitu ya. Bertahan hidup. Mbak Ayu waktu itu harus ke Inggris itu dalam rangka apa sih Mbak Ayu? Dalam rangka ini Mbak, sebenarnya sih ini merupakan apa ya, mimpi-mimpinya ibuku sama mimpinya suamiku sebenarnya nih. Oh, Gitu. oke. Jadi dari Gimana gimana itu mimpinya ceritanya? ibuku dulu tuh kepengen sekolah gitu, sekolah tinggi, apalagi sekolah di luar negeri gitu. Nah, terus juga mimpinya suamiku pengen eh, ke tempat ini, stadium favoritnya dia di Liverpool gitu. Nah, kebetulan Oh, alhamdulillah tahun 2014 aku dapat kesempatan untuk ini apa namanya ikut seleksi beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi alhamdulillah lolos. Tapi karena ada satu lain hal itu, aku bisa baru berangkat itu September 2016 gitu oh Mbak. Jadi gitu. hampir 4,5 tahun lah aku tinggal di Inggris
gitu Mbak, untuk ngambil S3 di sana. Ambil S3 di sana, akhirnya kuliah di sana. Nah, itu kondisi udah punya anak, udah. Udah, anakku dua, waktu itu umurnya yang satu itu kelas di Jakarta ya, di Jakarta itu waktu kelas itu kelas 3 sama kelas TKA, Nah, yang itu kan kecil. diboyong semua nih, diboyong semua ke Inggris. Nah, gimana di sana, Mbak, memulai pergaulan baru ya dengan teman-teman yang berbeda, bahasa yang berbeda, itu gimana, Mbak? Ya, awalnya Penyesuaiannya. ya takut ya sebenarnya ya, nggak punya apa ya, nggak punya pikiran, nggak punya background bakalan tinggal di sana gitu kan. Terus tapi ya memang wajib itu kan karena dari kantor ya, aku dapat dapat kayak ini kan biasanya juga dari kantor, jadi dapat perlu mengemban tugas juga di sana. Jadi ya mau nggak mau nih gitu. Terusnya aku juga sempat khawatir gimana sih anak-anak ini kan, anak-anak juga kan nggak, mereka bahasa Inggrisnya nggak bagus, maksudnya belum belajar gitu ya kan. Ya, tapi akhirnya ya ternyata di sana juga guru-gurunya, teman-temannya, mereka bilang nggak usah khawatir kalau anak-anak mah adaptasinya cepat gitu. Jadinya alhamdulillah malah mereka lebih fluent daripada saya yang harusnya Gitu. saya itu kan pelajar di sana, tapi mereka yang lebih fasih bahasa Inggrisnya dan Oh, punya cepet dialeknya ya. gitu. Tapi waktu awal-awal itu Mbak ya, dari Indonesia kemudian pindah ke negara asing misalnya buat mereka ya, nggak rewel gitu Mbak. Aduh Bunda ini gimana, pertemananku gimana gitu gitu nggak ya, nggak ada kendala seperti itu. Mereka sama sekali enggak, kayaknya mereka punya percaya diri yang tinggi ya, mereka akan survive di sana walaupun nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dan mungkin juga mereka mungkin karena masih terlalu kecil ya, jadi mereka nggak punya pemikiran yang aneh-aneh, ah bakalan gimana nih gitu. Mereka enjoy aja gitu, yang selama masih sama ibu bapaknya ya mereka happy happy aja Oh, gitu. Masya Allah. Jadi udah bisa menyesuaikan diri langsung ya, Langsung. nggak mungkin karena orang tuanya nggak overthinking kali. Aduh, anakku nanti gimana di sana gitu kali ya. Jadi mereka cepet banget beradaptasinya gitu ya. Kemudian nanti di sana anak-anak udah biasa makan makanan Indonesia gitu kan. Kemudian harus pindah ke Inggris itu gimana Mbak? Apa Mbak Ayu tetap masak masakan Indonesia atau akhirnya menyesuaikan dengan makanan-makanan di sana gitu? Untungnya sih anak-anak itu nggak rewel dari zaman kecil itu, maksudnya mereka kalau ya cuma ada bayam sama telur pun juga jadi mereka di sana Hmm. juga nggak rewel. Tapi ternyata mereka lebih cocok ya di sana makan minum susu, kayaknya lebih enak, terus makan cuma pakai roti sereal aja juga mereka lebih prefer. Jadi kalau untuk makanan sih Ada masalah, alhamdulillah mereka baik-baik aja. nggak cuma Oh, ibunya aja, kadang-kadang oke. nggak pengen makannya mie ayam gitu kan, harus effort untuk bikin sendiri karena nggak ada yang jualan di sana kan. Itu maksud saya. Jadi kalau misalnya lagi kangen masakan Indonesia, mau nggak mau Mbak Ayu harus masak sendiri. Nah, Iya, di sana gitu gimana Mbak kalau mau belanja gitu kan, mau belanja sayuran atau apa untuk masakan Indonesia gitu ada di sana Mbak. Ada apa sih namanya itu Mbak? Kalau di sini namanya lijo ya, apa sih toko namanya tukang sayur gitu loh, toko sayuran lah istilahnya. Di sana itu ada. ada Oh, ada ada juga. banyak banyak. Cuman kalau Oh, untuk oke. sayuran yang kayak kangkung gitu-gitu yang memang Hmm. banyakan di Asia itu agak cukup mahal ya gitu. Cuman yang lain-lain mah banyak. Kalau kayak brokoli malah di sana lebih murah gitu. Oh Jadi banyak gitu. juga toko-toko Asia yang mensuplai-suplai makanan-makanan makanan Asia yang bisa dijumpai di sana gitu. Oh, oke. Kalau kalau anak-anak aman sudah ya. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri gimana Mbak? Ketika apalagi kita Muslim ya, kita Muslim kemudian di sana dengan ragam budaya dan agama yang berbeda gitu ya. Gimana perlakuan orang-orang di sana terhadap kita Muslim yang berhijab gitu kan? Kan agak berbeda ya. Itu gimana Mbak Ayu? Kalau di kota saya itu, Mbak, cukup banyak muslimnya, Mbak. Jadi banyak juga pendatang-pendatang seperti dari India, Pakistan, Bangladesh. Jadi mereka juga banyak juga yang sudah berhijab. Dan selama saya tinggal di sana 4,5 tahun itu hampir tidak pernah menemukan
apa ya, orang yang bersifat rasis terhadap saya sih. Belum pernah saya melakukan, belum pernah merasakannya sendiri gitu. Berarti ada banyak toleransi gitu ya di sana ya. Sholat gitu-gitu masih aman-aman aja, Mbak. Aman, alhamdulillah aman. Jadi bahkan kalau misalnya saya jamnya sholat, saya boleh aja keluar gitu dari, kan saya kan kuliah ya, di tempat dalam gedung saya itu nggak ada tempat khusus untuk sholat, tapi di gedung lain itu ada. Jadi kayak ada satu, apa ya namanya, satu eh, gedung memang khusus untuk uh, umat beragama bisa melakukan ibadah. Jadi boleh ada agama Kristen, agama Islam, boleh disediakan tempat untuk beribadah gitu. Nah, jadi kalau untuk sholat zuhur, sholat asar, itu bisa tuh saya pergi dulu sebentaran keluar sambil makan siang atau istirahat sebentar bisa. Tapi kalau misalnya saya nge-lab sampai malam nih, sampai harus bergadang, jadi saya sholatnya ya di lab aja, nyari-nyari tempat yang cukup bersih, misalnya tempat-tempat di lab yang banyak mesinnya, tapi orang jarang datang ke situ gitu lah. Jadi saya di tempat-tempat yang tersembunyi-tersembunyi lah gitu. Walaupun Iya, sebenarnya iya. saya aja sih di tempat ruangan saya juga bisa di pojokan itu. Mereka memperbolehkan. Karena pernah saya satu saat sholat di ruangan dan mereka lihat dan mereka ya sudah, sumpahin tanya aja kenapa ngapain yuk gitu. Mhm. Oh, berarti tempat ibadahnya campur gitu ya. Akhirnya mau nggak mau Mbak Ayu cari tempat yang agak melipir lah ya, agak sepi ini karena biar nggak kecampur-campur waktu ibadahnya gitu ya Mbak Ayu. Terus habis gitu kalau di sana itu tapi ini ya Mbak, maksudnya air gitu-gitu tuh lancar semuanya ya, aman-aman aja. Masalah air, masalah Maksudnya soal air gimana maksudnya? maksudnya air, maksudnya apa sih tempat wudhunya gitu-gitu loh Mbak? Gimana? Biasanya kan rata-rata kan kalau di luar negeri kan toiletnya toilet kering gitu kan, nggak ada yang air mengalir gitu loh. Ya kalau dulu sih, jadi uh, ada ya kalau masalah berwudu, saya biasakan itu dulu sebelum saya berangkat ke kampus, saya udah punya wudu dulu. Jadi saya walaupun nanti saya punya hajat atau saya batal wudunya, saya tinggal wudu lagi, terus bagian kaki saya ciprat-cipratin aja Mbak, sedikit gitu loh Mbak. Gitu. Jadi Oh, saya nggak perlu, nggak susah lah. Jadi kayak kalau kita harus angkat-angkat kaki ke wastafel kan nggak etis mm-mm. ya juga ya, jadi tempat jadi becek gitu. Tapi Iya. kalau untuk yang di ruangan di gedung sebelah tuh yang khusus untuk beribadah, mereka menyediakan ruangan berwudu. Oh ada ya berarti ya. Oke, Jadi saya mereka mau bisa coba dulu. fair. Oke oke. Selamat bergabung Mbak Mbak. Saya bacain ini ya komentar-komentarnya dulu ya Mbak Ayu. Ini ada yang tanya nih sebentar. Saya tak naik dulu. Apa yang paling berkesan buat Mbak Ayu selama tinggal di Inggris dari Mbak Dani wanita? Nah. Halo Mbak Dani, Assalamualaikum. Nih Mbak Dani masih siang ya. Selamat siang Mbak Dani. Nih Mbak Dani dari Inggris nih, dari London. Ini teman Oh, saya nih. waduh Mbak Dani, Assalamualaikum, salam kenal Mbak. Hmm, Gimana gimana Mbak Ayu? berkesan itu banyak. Di sana itu saya bisa apa ya? Ternyata PhD itu bukan sekedar untuk mendapatkan title, tapi sebenarnya PhD itu belajar untuk menata diri kita gitu loh. Karena setelah PhD itu adalah tantangannya sebenarnya. Jadi karena di PhD ini kemarin saya juga belajar gimana nih saya harus mengurus anak tanpa bantuan orang lain gitu kan. Karena di sana itu nggak mungkin saya nyewa ART gitu kan. Tapi juga suami yang ikut juga harus mencari dana tambahan karena beasiswanya saya tidak mencakup untuk keluarga gitu ya. Jadi kita aku dan suami juga berembuk gimana nih caranya untuk mengatasi masalah ini, anak-anak harus sekolah. Jadi di sana itu sekolah itu anak-anak harus diantar dan harus dijemput, nggak bisa mereka pulang sendiri. Jadi kita saling berbagi waktu nih. Misalnya suami yang antar, saya yang jemput atau baliknya gitu Mbak. Jadi yang paling berkesan itu adalah malah tinggal jauh, tapi
kita itu jadi satu keluarga ini jadi katanya sangat kuat lah Lebih gitu. sulit ya, karena nggak punya Keluarganya siapa-siapa, punyanya ya cuma suami sama anak-anak gitu ya Mbak ya. Masya Allah. ketemu banyak orang, kenalan sama Mhm. orang, ya itu sih yang paling berkesan. Yang itu kan ini. Mbak, ini kan berarti beasiswanya hanya mengcover Mbak Ayu aja ya. Sementara suami sama anak-anaknya nggak di-cover. Akhirnya mau nggak mau kerja tambahan gitu kan. Itu gimana Mbak Betul. cara cara cari informasinya waktu pertama kali landing di sana gitu ya. Tadi tempat tinggalnya, kalau tempat tinggal tapi dapat ya Mbak Ayu ya. Kalau tempat tinggal dapat ya. Oh nggak Sebenarnya dapat. sih ada dananya dari pemerintah dari beasiswanya aku, cuma harus nyari sendiri. Oh, cari sendiri itu. Nah, itu gimana? Dari pertama kali landing, berarti kan cari rumah, cari sekolah, mungkin udah cari-cari tahu di waktu di Indonesia. Kemudian cari informasi pekerjaan, itu gimana, Mbak? Ya, kalau dulu sih pertamanya saya memang pergi berangkat dulu sendiri. Jadi saya nyari by online itu nyari kamar lah untuk yang sewakan untuk satu orang aja. Jadi setelah saya 3 bulan baru anak-anak sama suami nyusul ke sana. Jadi dalam waktu rentang 3 bulan itu saya cari-cari rumah lewat-lewat letting agent gitu. Nah, biar yang pas lah gitu, maksudnya nggak jauh dari sekolahan anak-anak, nggak jauh juga dari kampus gitu Mbak. Oh, jadi di sana dulu sendirian sambil survei sekolah, kemudian cari tempat tinggal. Oh, kayak gitu. Akhirnya baru suami sama anak-anak nyusul setelah semua informasi didapat. Kalau untuk Iya. pekerjaan gitu, Mbak, kita kan orang Indonesia nih, apa semudah itu ya cari kerjaan di sana gitu. Gimana, Mbak? Sebenarnya kerjaan mah banyak ya Mbak ya, asal mau aja gitu sih. Banyak lah Hmm. kan juga di sana sebenarnya ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang sudah datang duluan sebelum saya. Jadi saya banyak lah bertanya-tanya. Di sana kan juga banyak ada PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi saya tanyalah sama orang-orang PPI-nya, gimana nih prospek-prospek pekerjaan nih gimana gitu. Tanya kiri kanan lah gitu, ibaratnya gitu. Oh, Tapi ada jadi ada informasi dulu ya, karena ada persatuannya juga ternyata di sana. Saya pikir Mbak Ayu sendiri nggak ada ikatan mahasiswa atau persatuan orang Indonesia yang kuliah di sana gitu-gitu tuh nggak kepikiran ke sana. Malah ternyata ada informasi itu sampai akhirnya suami begitu landing udah tahu ya mau mau cari ketambahan tambahan pemasukan di mana, langkah-langkahnya bagaimana itu udah semuanya udah tahu gitu ya. ya, Oke, adalah jadi bayangannya gitu, udah ada bayangannya. udah ada bayangannya. Oke, aku bacain lagi pertanyaan yang lainnya ya. Boleh. Dari Mbak Dani, semoga ini ya Mbak Dani puas sama jawabannya Mbak Ayu sesama perantau ini. Sebentar, tadi ada lagi yang tanya Mbak Ayu kalau untuk ini Mbak Wida ya. Mbak Ayu kalau untuk masalah kebersihan, apa yang bisa dicontoh sama orang Indonesia? Hal sederhana saja. Nah, ini gimana ini? Masalah Eh, kebersihan. Kebersihan sih sebenarnya orang Indonesia juga bersih ya. Cuma orang Indonesia itu apa ya? Senang sama kalau ada peraturan lebih baik dilanggar daripada ditaati. Gitu Nah, sebenarnya. Karena karena kalau misalnya apa maksudnya ketika peraturannya itu sangat ketat, mereka kan takut juga. Tapi kalau ketika lingkungannya yang lain juga seperti itu, ya ngapain kita ikutin, sedangkan yang lain juga masa eh, bodoh gitu. Indonesia kan juga bersih bersih lah, saya yakin juga seperti itu ya. Cuman mungkin sekitarnya aja. Jadi kalau di sana sih ya mereka tertib lah, nggak mau namanya buang sampah sembarangan itu ya. hmm. Tertib lah sebenarnya itu kayak gitu sih. Jadi lebih lebih tertib lebih tertib karena mereka lebih ini ya menaati peraturan. Karena mungkin ada denda yang lebih besar gitu, Mbak. Ada punishment nggak sih sebenarnya kalau di sana itu? Iya, ya ada punishment-nya. Oke, mungkin itu ya. Ininya dendanya besar gitu. Coba di Indonesia dendanya dibesarin gitu. Apakah akan apakah akan sama nantinya gitu ya ditaatin gitu. Mbak,
4,5 tahun di sana. Berarti kan melewatin puasa eh, Ramadan ya. Ramadan itu kan masa-masa seharusnya kita buka bersama paling ini waktu hari raya Idul Fitri gitu kan. Dan itu Mbak Ayu nggak bisa pulang gitu. Gimana Mbak? Kondisi di sana puasa itu kondisi di sana tuh kayak gimana sih? Kondisi di sana puasa itu sebenarnya awal-awalnya ya, waduh ini gimana nih? Karena kan 4 tahun saya di sana, 4 tahun setengah itu saya di sana, kebagian Ramadannya itu di bagian summer ya. Jadi kan kalau di sini tuh puasa kurang lebih 13 jam ya. Kalau di sana summer itu mulai subuhnya itu sekitar setengah 3 atau jam 3 pagi. Dan maghribnya jam 9 sampai setengah 10 malam. Jadi kurang lebih kalau puasa itu 18 jam. Lebih Sebenarnya lama. waduh lebih lama. Sebenarnya saya tuh khawatirnya lebih ke anak-anak aja. Biasanya anak-anak itu kan sudah mulai puasa ya waktu di Indonesia itu. Mereka kuat nggak nih ya gitu. Saya sebenarnya khawatir itu aja sih. Tapi ternyata anak-anak sanggup juga sih puasa 18 jam gitu kemarin. Sam, Tapi hmm, gimana gimana gimana? ya kan ya memang sedihnya gitu. Kalau misalnya di Indonesia kita buka puasa itu ngabuburit ya, ada istilah ngabuburit, nyari-nyari makanan, kita kan nggak repot-repot lagi dah, mau beli apa, Oh, kolak ini, itu gitu kan ya, gorengan apa aja gitu kan. Nah kalau di sana ada itu, euforianya gitu ya, ada euforianya pedagang oh tiba-tiba iya, bermunculan, berjejer-jejer gitu ya. betul. Kalau di sana ya itu dia, kita harus berusaha lagi, kita pengen makan apa, kolak itu misalnya biji salak ya harus bikin dulu gitu kan, kita mau apa ya bikin dulu gitu. Tapi di sana itu kekeluargaannya jadi cukup besar ya, kuat gitu kan, karena jadi kita sama orang Indonesia sama perantau di sana, misalnya, wah Mbak, aku lagi bikin ini nih Mbak, jadi aku walaupun bikin dikit, aku kirim ke tangga, Mbak cobain nih Mbak, nanti juga mereka sebaliknya, mereka bikin apa, jadi kita juga jadinya benar-benar kekeluargaan sangat erat lah kalau namanya kita lagi di perantauan sama perantau. Oh, berarti sama tetangga, ini tetangganya tapi rata-rata juga bukan orang Indonesia ya sebenarnya ya. Ada sih, ada yang orang Indonesia, Tapi nggak sesama semua pelajar, Indonesia. Tapi nggak tetap semua. ternyata nggak bayangan aku itu Mbak kalau di luar negeri itu kan individual ya. Lebih parah lah setidaknya dari Indonesia. Ternyata enggak ya, enggak sama sekali. Tetap apa istilahnya? Guyup apa ya ini istilahnya kalau bahasa Indonesianya itu tetap Ya ada buyut, buyut. sisi ramah-ramah gitu loh. Tetap kayak gitu ya ternyata. Ada yang seperti itu, walaupun nggak terlalu banyak komunikasi, tapi minimal kalau kita ketemu ya kita ngobrol lah, walaupun hanya say hi apa segala macam. Tapi nggak seperti kalau di Indonesia kan kita ngobrol lama-lama ya, tapi kalau di sana mah enggak sih Mbak. Jadi hanya seperlunya aja karena kita masing-masing pada punya urusan. Kecuali memang misalnya kita rencanakan, misalnya, oh ya kita ketemuan ya, kita mau ngumpul di mana, biasanya tuh kita seringnya piknik tuh Mbak, di Oh ada park, gitu. ada. Nah itu udah paling seru tuh, udah kalau bagian piknik, kita kumpul sama misalnya sama orang-orang Indonesia, nah itu tuh ajannya kita eh, memanjakan lidah kita tuh, mencicipi berbagai macam masakan Indonesia lagi tuh. Itu bawa sendiri berarti kan teman-teman orang Indonesia masak sendiri-sendiri kemudian ketemunya saling mencicipin gitu. Masya Ya, Allah. Berarti ada grup WA ya Mbak ya kayak gitu itu ada grup WA gitu ya. Nanti ada waktu ketemuan tinggal koordinasi gitu. ya gitu. Oke, jadi mengobatin rindunya seperti itu ya. Reunian, Ya, apa reunian sih ketemuan kopi darat ya, kopi darat sesama bangsa Indonesia, sama sesama warga Indonesia bawa masakan sendiri-sendiri. Oh, oke. Tapi jadi tapi sama tetangga tetap ada tegur sapa lah istilahnya. Cuman memang nggak yang ini kayak di sini ya. Kalau di sini kan sama tetangga ya, tetangga tempat ini gibah bareng gitu ya. Kalau di sana ngomongin gibah bareng di sana itu ada nggak sih Mbak? Kayak apa ya sosial medianya kayak yang lambe turah gitu-gitu ada nggak di sana itu? Penting nggak sih gitu-gitu? tahu deh kalau yang kayak gitu. Mereka ada nggak sih bahas-bahas artisnya gitu ya? Bahas artis, bahas apa gitu ada nggak? Masih masih ada nggak sih gitu-gitu itu?
mungkin ada ya, cuman nggak terlalu banyak seperti Indonesia. Dan kalau di Indonesia itu kan sampai mendalam ya, Nah, itu nanti kan. akan mendalam ininya. Tapi kalau di sana mungkin enggak ya. Enggak ya, enggak ada fase, enggak ada yang begitu. Orang Indonesia Pokoknya netizen tuh. 62 itu sungguh-sungguh ini deh. Pokoknya ada masalah satu aja langsung nanti menyerempet ke belakangnya tuh menutil gitu. Nah, itu netizen itu luar biasa, saking guyupnya itu ya. Sampai dan itu mungkin itu salah satu kebahagiaan apa benefitnya kita tinggal di sana ya Mbak ya, nggak ikutan gibahin artis-artis Indonesia gitu. Mbak, aku mau tanya lagi tuh sampai ketawa gini ya. Bagaimana ini ada pertanyaan. Jadi ini aku memegang kumpulan pertanyaan dari teman-teman yang via WA ya. Ini ada pertanyaan itu gini, bagaimana menghadapi orang-orang di sana yang rasis gitu? Emang ada Mbak, pernah nggak menemuin orang-orang yang rasis gitu? So far sih selama saya tinggal di sana sih saya nggak menemukan ya hal rasis ya. Cuman mungkin mereka akan bertanya, misalnya gini, uh, banyak bertanya tentang Islam. Emang kenapa sih orang itu pakai jilbab? Kenapa sih kalau di Islam itu katanya benar ya istrinya boleh 4 gitu. Jadi mereka sebenarnya curious aja. Beberapa orang ya yang saya temuin mereka bertanya khususnya ke suami saya gitu kan. Jadi mereka banyak yang bertanya ke mereka ke suami saya gitu. Kenapa ini begini? Kenapa ini? Jadi sebenarnya hanya untuk tahu aja tapi tidak tidak menyiratkan adanya rasis terhadap Islam itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi apa mungkin karena kita berada Mbak Ayu maksudnya ya, Mbak Ayu berada di lingkungan yang tepat mungkin ya. Tapi aku juga nggak tahu nih ya, kalau teman-teman di luar negeri di sana juga apakah akan mengalami hal yang senyaman senyaman Mbak Ayu waktu di Inggris gitu kan ya. Karena kan rata-rata kalau kita lihat di sosial media kan ada yang mereka dikucilkan ya, apalagi yang berhijab gitu ya. Mungkin tapi ternyata Mbak Ayu berada di lingkungan yang amat sangat nyaman yang ada apa ada toleransi di dalamnya gitu ya Mbak Ayu ya. Tapi aku tuh Iya, penasaran Mbak. Di sana itu ada masjid nggak Mbak? ada. Oh Ada ada di ya. kota kami namanya kota Portsmouth ya, kota kecil sebenarnya. Di sana itu ada 2 masjid besar, namanya Masjid Jami sama Masjid Sentral. Nah, tapi kekurangannya, bukan kekurangannya, apa ya, perbedaannya dengan masjid-masjid di Indonesia. Kalau masjid di Indonesia itu kan hampir rata-rata buka hampir 24 jam ya, atau maksudnya lengang lah waktu bukanya. Sedangkan kalau di Inggris khususnya masjid itu dibuka hanya jam-jam tertentu aja pas jam sholat. Jadi pas misalnya azan jam 1 siang gitu ya, ini dibuka nih jam 1 kurang 10, nanti setelah sholat zuhur bersama tutup gitu aja. Jadinya kita nggak bisa misalnya musafir jalan kita jam setengah 2 nih apa jam 2 kita Di mau ke sana sholat bisa gitu. Tapi bisa. kalau udah di luar jamnya tutup. Nanti dibuka lagi pas mau asar. Hmm, Tapi situasi di sana tetap rame, tetap ini ya. Cuman mungkin kalau menunggu jam dibuka berarti di mana Mbak mereka menunggunya? Di luar gitu, ngantri di luar gitu, di luar duduk-duduk gitu atau gimana sampai menunggu masjidnya dibuka itu? Ya rata-rata kalau orang yang sudah tahu sih mereka paham, jadi akan tahu dibuka di jam Tahu berapa timing. gitu. Karena Oh, kan nggak ada azan keluar ya, jadi mereka oh, sudah punya. Oh jadi iya, nggak ada panggilan azan yang di ada. loudspeaker gitu. Oh, oke. Ini salah satu yang dirindukan ya ketika di sana tuh Iya, kita iya, nggak bisa betul, dengar betul. azan secara gitu. Oh, Tapi berarti sih nggak ada Kak, kalau nggak salah di London ada yang sudah bisa menyiarkan azan sampai keluar berarti masjid di ya. tempat-tempat tertentu gitu ya. Berarti kalau misalnya sholat Jumat nih, ya berarti orang-orang udah bener menunggu momennya jamnya pas sudah langsung masuk aja gitu ya. Ya, Oke. Tapi rame ya Mbak? Rame, padahal nggak diinfo nih. Tapi tetap rame ya. ya kan sudah pada tahu ya. Jadinya misalnya pertama kali misalnya waktu suamiku datang, nih gimana nih sholat Jumatnya gitu. Dia udah cari-cari tahu sebelumnya. Jadi
udah paham lah gitu. Mhm, mhm. Oh, tapi berarti masih aman lah ya. Jadi meskipun nggak denger adzan. Tapi kalau sholat kayak sholat Idul Fitri gitu, Idul Adha itu gimana, Mbak? Ada, mereka ada aktivitas itu. Ada, ada. Untuk di tempat saya ini sholatnya tetap dalam masjid, jadi kita nggak menyelenggarakan di halaman besar gitu ya, Wah, enggak. heeh. Jadi ke dalam masjid gitu kan. Jadi kalau di Portsmouth itu dulu dibagi jadi 2 sampai 4 kali sholat Sholat. biasanya, Oh, tergantung ya. oke. Dulu pertama-tama tuh 2 kali lah, ada 2 ronde gitu ya. Tapi dimulainya kalau nggak salah waktu jam 8 ya, mulai jam 8 ya sampai jam 10 ya, kalau nggak salah ya. Tapi waktu masa COVID, kalau nggak salah dibagi jadi 4 kali, kalau nggak salah itu. Saya lupa ingat ya kemarin. Mhm, mhm. Gitu. Dan Kayak juga gitu. waktu di sana itu ya, kebanyakan juga ada orang Afrika yang Muslim, dan mereka Mhm. juga mereka punya tradisi kalau hari raya mereka datang bawa makanan coklat-coklat. Jadi anak-anak itu yang datang nanti dibagi-bagikan coklat Dibagi-bagi. setelah sholat Oh, Id. Iya, oke. Jadi ini ya karena berbagai negara yang ada di yang merantau di sana gitu kan, mau nggak mau sholatnya ya ini ya. Oh, Masya Allah. Dan itu Mbak Ayu melewatin Ramadan di sana berarti 4 kali. iya 4 kali. Pas sempet sempet waktu COVID tahun kemarin itu masih di sana Iya Lebaran. masih. Oke, Saya gimana Mbak? Oh, tetap enggak, ada. Lebaran 2021 saya udah di sini. Oh, 2020 di sana. 2021 ya di sana. Waktu awal-awal itu kan berarti ya, waktu awal-awal COVID ya. Waktu Iya. awal-awal COVID kan berarti ya, waktu kan Maret ya, COVID itu Maret ya 2020. Waktu awal-awal jadinya masih di sana. Iya. Mm. Seketat apa Mbak protokolnya? Di sana Prokesnya cukup seketat apa? prokesnya cukup ketat ya di sana ya. Jadi tapi juga orang itu patuh gitu loh. Jadi tapi di sana itu pas awal-awal masih boleh kita itu olahraga di pesisir pantai. Kan rumahku kan dekat di Portsmouth itu daerah pantai ya. Jadi kita Eh, boleh tuh olahraga di pinggir pantai. Tapi juga orang nggak apa maksudnya boleh berolahraga tapi nggak sambil berkerumun gitu loh, ngumpul-ngumpul gitu, ngobrol-ngobrol tuh enggak. Jadi tetap olahraga aja, jadi nggak banyak kerumunan orang. oh, jadi tetap ini ya, nggak Mm. maksudnya mereka tetap taat taat peraturan untuk mengikuti semua itu tadi ya untuk mencegah ini ya mencegah penyebaran COVID tetap ada kayak gitu. Terus Mbak kemudian misalkan tapi waktu waktu COVID gitu kantor-kantor gimana Mbak? Jadi awalnya Maret, eh, universitas bilang ini kita mau siap-siap ya lockdown ya, nggak tahu sampai kapan. Jadi semua barang-barang kalau bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah. Penelitian kalau yang urgent sekali nggak bisa ditinggal harus bikin surat. Jadi nanti dibikinlah kayak shift-shiftan kerjanya. Jadi nggak harus semua orang datang gitu. Jadinya kalau di kampus ya, kalau yang di tempat-tempat lain juga sebagian tetap harus datang seperti yang di mereka yang frontline ya, seperti pemadam kebakaran, petugas kesehatan, seperti itu tetap Tetap melaksanakan wajib pekerjaan. ya, tetap ini. Oke, kalau waktu kondisi pandemi nih ya, sekarang kita bahas di kondisi pandemi, ternyata Mbak Ayu pernah melewatin masa pandemi di sana juga gitu ya. Waktu di kondisi pandemi, kesulitan apa yang paling yang dihadapin itu kesulitannya tuh apa sih? Misalnya jadi susah cari sayuran, jadi susah, itu apa Mbak kesulitan yang dihadapin waktu kondisi pandemi gitu kan? Kalau di sini kan toko-toko pada tutup tuh, disuruh tutup, jadinya makanan-makanan, restoran-restoran disuruh tutupnya sore kayak gitu kan. Akhirnya saya yang nggak pernah masak itu jadinya kan agak susah nih order online harus sore-sore banget kalau nggak gitu tutup. Nah, kalau di sana tuh gimana Mbak? Ininya yang Ini dirasain sama sama sih. Mbak Ayu. Kesulitan-kesulitan apa yang kalau di sana? Mas masa pandemi.
Kalau awalnya kan karena memang kami juga harus masak sendiri ya, karena kan jarang yang makanan yang halal yang bisa kita makan. Jadi itu aja kalau yang kebab, falafel, jadi ya, itu aja kalau yang halal-halal ya. Jadi mau nggak mau kan kita masak sendiri. Jadi kalau untuk restoran tutup sih nggak terlalu kita Berimbas. khawatirkan, Nggak nggak terlalu apa-apa. berimbas. Tapi kan toko-tokonya tetap buka seperti biasa dan sayuran tetap ada. Cuman yang sangat berdampak sekali adalah ketika saya dan suami itu terkena positif COVID di sana. Dan saat itu waktu itu awal Ramadan. Wah, itu mah berat sekali deh, benar-benar berat. Kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga ya kan. Sedangkan anak-anak dan nggak mungkin saya itu dipisah rumahkan sama anak-anak, mau taruh di mana anak-anak lagi gitu kan. Jadi hanya dipisah rekan saja gitu. Jadi alhamdulillahnya ya dengan adanya PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia itu dan beberapa masyarakat Indonesia yang tinggal di sana gitu kan, yang memang sudah tinggal di sana itu banyak membantu kami, keluarga kami gitu. Jadi mengirimkan makanan tiap hari, bergantian kirim makanan, kirim buah, macam-macam deh gitu. Jadi teman-teman juga waktu di kolega saya di kampus juga ngirimin vitamin segala macam. Itu sih sebenarnya yang berasa banget waktu pandeminya itu. Masya Allah, ternyata sudah pernah eh, melewati itu gitu. Aduh, kalau di sana tapi kayak rumah sakit gitu-gitu gimana Mbak? Itu berarti Mbak Ayu tahu posisinya positif gitu, pihak rumah sakit di sana gimana Mbak? Atau mungkin ada servis khusus untuk orang-orang yang kena positif COVID gitu kan? Atau gimana Mbak di sana? Nggak ada sih, biasa-biasa aja. Maksudnya jika Kalau di dibandingkan sini dengan kan heboh orang-orang gitu ya. ya heboh ya, heboh terus dievakuasi untuk masuk ke karantina gitu Oh ya. iya, iya, itu loh maksud nggak ada ya gitu tuh ya. Bikin nggak tenang banget. Oh di sana enggak ya, enggak yang itu gitu ya. Tetangga gitu baik-baik aja gitu. Enggak Baik-baik ada aja, ini. nggak ada. Oh, oke, enggak itu ya. Cuma memang Oh, waktu itu kan karena saya dapatnya itu positifnya itu di awal-awal banget ya. Dan mm, waktu itu saya cuma telepon lewat by phone aja ke dokternya, "Ini saya mesti gimana gitu." Ya udah, ibu minum paracetamol aja. Jadi saya hanya minum paracetamol dan minum, paracetamol dan minum. Saya tanya, apakah saya nggak dikasih nih obat vitamin yang lain? Ya nggak ah, perlu. heeh. Oh, Jadi di gitu. sana dikasih paracetamol, Itu suruh beli itu paracetamol aja. cuman gitu aja. Untung ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu karena awal-awal ya kan belum yang aneh-aneh gitu kan. Ternyata kan semakin lama kan semakin aneh-aneh ya yang sesak nafas gitu-gitu udah bener-bener nggak melalui itu ya Mbak ya. Jadi cuman yang demam, flu gitu yang nggak. Kalau untuk saya itu parah Mbak, waktu itu Mbak, saya parah banget waktu itu. Saya panas tinggi, nggak turun-turun, terus Hmm. batuk nggak berhenti gitu. Jadi ya cuman ya udah minum paracetamol sama ini menghirup uap aja, uap-uap pakai mentol, pakai ini Oh, aromaterapi cuma gitu gitu untuk aja. membantu ini. Itu berapa hari Mbak? Mbak Ayu sama suami berapa hari melampaui itu masa-masa beratnya itu? Kalau suami hampir 2 mingguan lah ya. Kalau saya hampir 1,5 bulan. Oh, lama juga ya. Tapi nggak ke rumah sakit berarti ya, Mbak ya? Bener-bener hanya di rumah gitu. Saya di rumah aja. Sempat sih saya waktu itu batuk nggak berhenti sama sekali sampai nyesek banget. Saya telepon ambulans, tapi mereka cek saturasi saya waktu itu 88 saturasinya. Terus Hmm. ditanya, Jadi masih ibu mau nggak aman. ke rumah sakit? Hah? Tapi Katanya mau masih ke rumah aman sakit kan? ya. Heeh. Terus Terus kalau saya bilang harus nggak gitu ke rumah sakit, ya nggak harus juga, dia bilang kalau ibu masih masih tahan ya di rumah aja. Saya pilih aja di rumah karena saya takut juga kan di rumah sakit, entah gimana ini gitu. iya. Jadi tapi ya Nah. itulah, banyak teman-teman yang berbaik hati kirim-kirim makanan, nggak cuma Hmm. teman-teman yang di sekitaran rumah aja, teman-teman yang di daerah yang di luar kota juga banyak sih yang ngirim-ngirim
Hmm. suplemen-suplemen, makanan gitu. Pokoknya benar-benar deh di luar itu kekeluargaannya sangat-sangat erat banget. Sangat ini. Nah, Tapi ya berarti semuanya nah ya itu ya jauh dari keluarga gitu ya agak H2C gitu. Alhamdulillah bisa melewati fase itu gitu. Mbak Ayu berarti balik ke Indonesia itu posisinya masih pandemi ya, Mbak? sih. Itu gimana? Kok bisa Mbak Ayu bisa pulang ke Indonesia? Bisa-bisanya Ibu gitu. Itu gimana Mbak ininya Mbak? Waktu apa bisa-bisanya? Udah wajib pulang, soalnya kan sisanya udah mau habis. Tapi kan ada waktu itu kan ada peraturan ya, belum boleh pulang, yang bandara ditutup, yang gitu-gitu itu gimana Mbak? Atau memang Oh, waktu balik itu nggak ada peraturan yang ketat banget gitu? bukan. Yang nggak boleh pulang, yang nggak boleh datang itu kan kalau turis. Tapi kalau memang pekerja eh, apa ya, maksudnya pekerja itu dan mahasiswa yang dari luar yang memang warga negara Indonesia yang harus pulang ya memang boleh pulang waktu itu. Oh boleh Sampai pulang. ya, Bandara yang di Inggris pun dibuka untuk warga negara asing yang mau balik ke negaranya gitu, boleh ya? boleh. Dan waktu Oh, itu sebenarnya pas aku pulang itu London belum belum lockdown, maksudnya belum menutup penerbangan. Jadi masih banyak penerbangan waktu itu. oh oke oke, karena kebetulan belum parah ya mungkin ya, jadi penerbangan masih masih normal lah istilahnya ya Mbak ya. Jadi bisa pulang ya. Alhamdulillah ya. Bisa langsung pulang. Itu pulang bulan apa sih Mbak? Mbak Ayu pulangnya bulan apa? Januari Oh, Januari 1 tahun yang tahun lalu ya? lalu. 1 tahun yang lalu. Oke, kemudian sampai di Indonesia karantina baru bisa masuk ini, masuk rumah, Iya, masuk rumah, baru bisa pulang ke rumah gitu kan ya. 4,5 tahun anak-anak. Jadi gini, dari Indonesia kemudian di Inggris nih. Ini bahas hmm, masalah anak-anak lagi. 4,5 tahun di Inggris anak-anak udah terbiasa menggunakan bahasa asing. Sekarang balik lagi ke Indonesia gitu. ya. Gimana Mbak bahasanya? Oleh nggak tuh? Balik lagi gitu. Sebenarnya waktu di sana, kalau di rumah, jadi setiap hari itu kalau ngomong sama saya, sama bapaknya, anak-anak tetap ngomong bahasa Indonesia. Walaupun mereka nanti jawabnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau adik Campur-campur. sama kakak itu mereka tetap ngomong bahasa Inggris mereka berdua. Tapi kalau ngomong sama saya bahasa Indonesia. Nah, begitu pulang, si kakak ini dia udah kelas 1 SMP ya dia ya. Jadinya dia sih sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu banyak gapnya dia. Dan dia waktu pulang itu Januari, Februari langsung masuk pesantren dan dia udah nggak ada pas kita ngobrol udah nggak ada tuh namanya bahasa Inggrisnya tuh udah terlupakan lah ibaratnya. Jadi udah banyak ngomong bahasa Indonesia bahkan dia berlogat Sunda malah sekarang karena pesantrennya itu kan di Bogor. Jadi Ini. dia dialeknya dialek Sunda dia malah. Nah, cuma kalau Jadi si Ade, langsung mm, ya kalau si Ade karena kakak istrinya bisa menyesuaikan langsung. Nah, tuh, kalau kalau si adanya Ade karena dia itu waktu berangkat ke sana kan TKA, pulang ke sini dia kelas 5 ya. Karena kalau waktu TKA dia langsung misalnya langsung kelas 1 dia lompat nih, dia lompat ke kelas 1 pulang kelas 5 sekolah online. Ya kan? nah, Dia ya nggak Kak. berinteraksi teman-temannya. Jadinya dia waktu belajar pertama kali ini selalu dampingi sama bapaknya. Ini apa bahasa Inggrisnya, ini artinya apa, ini maksudnya apa. Terus dia juga ada tugas kan menyanyikan lagu apa tuh Ibu Kartini kalau nggak salah. Nangis lah dia tuh anaknya tuh, nggak ngerti nadanya, nggak ngerti kata-katanya, aduh udah deh tuh emosi melanda jiwa. Jadi ini orang Indonesia sepaneng balik ke negaranya sendiri ya. Padahal sebenarnya udah terbiasa. Sebenarnya udah paham bahasa Indonesia, tapi kan kayak lagu-lagu kan nggak kepikiran kita untuk mengenalkan ke situ gitu ya. Ya, Ternyata ada lagu gitu. Terus habis gitu kalau SD biasanya kan ada pelajaran bahasa daerah tuh. Itu gimana, Mbak? oh, kebetulan kalau sekolahnya
karena saya sekolahin di Jakarta, jadi alhamdulillah nggak dapat bahasa Sunda dia. Oh, Si nggak dapat adik bahasa Sunda. aman. Alhamdulillah aman berarti. Saya nggak bisa bayangin nanti dapat bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja dia udah nangis-nangis gitu. Tapi itu penyesuaiannya berapa lama? Kenapa? Pak, tapi itu penyesuaiannya berapa lama sampai yang benar-benar, aduh ini gimana itu berapa lama? Sebenarnya Sampai sampai akhirnya, sekarang oh si sampai sekarang. adiknya masih bahasa Inggris terus dia ini masih susah. Tapi untuk kalau bu gurunya ngomong, dia bisa lah jawab sedikit-sedikit. Tapi dia belum mau banyak berkomunikasi sama teman-temannya. Karena kan Oke. mulai minggu ini nih, dia mau tatap muka dan Heeh, sudah mulai bertemu tatap dengan muka nih, temannya. betul. Jadi dia hanya masih pasif lah. Orang tanya apa dulu sama dia, nanti dia jawab, tapi dia belum mau nanya duluan. Oke, karena masih ini ya, meraba-raba ya. Nanti adek, salam ya adek sama teman-temannya ya. Bukan sombong, tapi lagi mempelajari bahasanya gitu. Ya, Bukan sombong ya, gitu ya. masih ini nih dia masih beradaptasi dengan Jadi lingkungannya. beradaptasi lagi gitu. Tapi kalau kalau makanannya udah aman-aman aja ya Mbak ya. Kalau balik lagi ke Indonesia dengan makanan yang eh, khasnya Indonesia udah nggak ada masalah ya gitu. Nggak masalah Kalau perubahan cuaca gimana Mbak? cuaca Penyesuaiannya. ya, ya lumayan panas ya di sini ya. Aduh panas banget. Cuma ya mau diapain lagi ya. Jadi si adiknya tuh tiap hari ngadepin kipas angin aja dia, si adik itu. Tapi nggak ini ya, maksudnya biasanya kan penyesuaiannya agak mungkin entah itu apa berintisan atau apa nggak ada efek kayak gitu ya. Ada sih, si adik tuh ada. Kulitnya agak jadi gemek kering dan gatal-gatal jadinya dia. Waktu awal-awal balik lagi ke Indonesia. Masya Allah, Sekarang suka dukanya. ini memang agak lama adaptasinya nih semuanya. Dari bahasa, dari lingkungan, dia memang jadinya agak lama beradaptasinya dia. Mulai mulai lagi kan penyesuaian dari awal lagi gitu kan. Habis dari Indonesia ke Inggris penyesuaian. Terus itu balik lagi, udah penyesuaian lagi, apalagi 4,5 tahun ya Mbak. Luar Iya. biasa. Masya Allah teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin beasiswanya kok bisa dapet kayak gimana? Oh tapi Mbak Ayu ini dapat beasiswa dari kantor ya Mbak ya? Atau mandiri? Beasiswa mandiri? Dari Kemenristek. Jadi waktu itu kantor sih yang ngasih tahu. Aku kan dulu Hmm. kerja, aku tuh kerjanya di Batan, gitu, Badan Tenaga Nuklir. Hmm. Kemudian dari pihak Pusdiklatnya menawarkan, ini ada nih pembukaan dari Kemenristek, dari Riset Pro, gitu kan ya. Mau nggak nih sekolah ke luar negeri, gitu sih. Hmm. Akhirnya daftar, ternyata lolos seleksi. Mbak, itu apa aja sih prosedurnya? Mungkin ada teman-teman yang penasaran ya, gimana sih sebenarnya biar bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Mungkin ada beberapa hal yang sama ya, meskipun program beasiswa yang memberikan berbeda ya. Tapi kan mungkin ada beberapa step yang sama, misal harus pengajuan proposal atau harus bikin riset kayak gitu tuh gimana sih Mbak? Ya memang pertama itu ya eh, awalnya itu pertama adalah kita bikin ini ya tes saringan awal dulu. Jadi ada yang tes kayak apa sih TPA gitu kan ya, tes bahasa Inggris gitu kan. Kemudian juga mengajukan proposal. Beberapa pendanaan itu juga mewajibkan kita sudah kayak punya koneksi terlebih dahulu dengan profesor-profesor di luar ya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya Oke. banyak sih kesempatan sekarang ini untuk ke luar negeri, dari S2 sampai S3, dari yang swasta maupun maksudnya dari kepemerintahan maupun non pemerintahan ya, banyak sih yang memberikan. Akan ya. Jadi kalau saya simpulkan nih Mbak Ayu dari percakapannya kita ya. Jadi kalau mau eh, pindah atau belajar di luar negeri, step-stepnya adalah cari tahu dulu lingkungan di sana ya. Kita mau bertempat tinggal di mana gitu kan ya. Kemudian eh, cari perkumpulan apa tadi mahasiswa yang asal Indonesia lah ya. Hubungin mereka gitu. Ini menghubunginya Mbak Ayu cari informasinya di mana? Di sosial media atau gimana Mbak?
biasanya umumnya PPI ini memiliki sosial media di Instagram gitu, Facebook pasti punya Oke. mereka. Tinggal DM Nah, aja nanti insya Allah deh mereka bisa bantu. udah langsung direspon. Oke, jadi tips yang kedua adalah mencari tahu wadah tempat perkumpulan mahasiswa asal Indonesia gitu ya Mbak ya. Biar di sana nanti ada yang mensupport lah ya, ada support system di sana sama sesama orang Indonesia gitu. Yang ketiga eh, apa ya berarti yang ketiga itu tetap survei, minta bantuan ke ini untuk cari pekerjaan tambahan ya, untuk pekerjaan tambahan karena biasanya beasiswa itu kan nggak ini ya, nggak apa itu namanya, apa sih, Mbak? Cover semuanya. Ya nggak mau Mhm, cover betul. semuanya. Nah, iya, heeh, betul kayak gitu ya. Nah, ini Mbak Darwati itu tadi, ini ada Mbak Dar, Mbak Ayu, teman saya yang dari kemarin cari informasi beasiswa ke luar negeri gitu. Nah, ini perkumpulan mahasiswa Indonesia carinya. Oh iya, betul Mbak Dar. Jadi ada mahasiswa perkumpulan mahasiswa Indonesia nanti tergantung negaranya di mana gitu ya Mbak Ayu ya. Nah, pasti ada setiap negara. Minimal misalnya kayak kalau kota aku kan Portsmouth ya, kota kecil gitu ya. Misalnya kalau nggak ada, pasti kan ada di yang besarnya. Jadi PPI-nya PPI London misalnya, atau PPI mana yang lebih dekat ke Southampton kah gitu. Jadi kota-kota Oke. besar yang terdekat lah, cari aja nama-nama kota itunya, PPI-nya. Pasti ada. Oke, jadi jangan pernah menyerah untuk mencari tahu teman-teman yang ada di Indonesia ya, di negara manapun gitu. Nah, karena itu nantinya yang akan banyak membantu kita gitu ya. Baik itu Ya. dari segi informasi apapun lah itu ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, udah mau jam 9 tapi atau ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Mbak Dar udah oke, ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Dar? Ah ini, Mbak Ayu kalau nggak salah naik haji dari Inggris atau UK ya. Gimana ceritanya? Nah, Mbak Ayu gimana itu Mbak Ayu ceritanya? Oh, Mbak Ayu ini berangkat hajinya dari sana. Gimana itu Iya. gimana? Ah, boleh 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 tahu tuh bocorannya. Siapa yang nanya nih? Aku Mbak, kenal sama. iya kenal itu Siapa? sahabat sahabat sejatinya Mbak. Mbak Wida Mbak kayaknya Mbak. Mana tadi ya? Oh iya, iya sih. Jadi memang ini juga salah satu mimpi dari suami saya pengen naik haji di usia muda, gitu ya. Dulu waktu sebelum daftar beasiswa, eh, kalau mau nanya-nanya nih, kalau daftar tahun 2015, kapan nih berangkatnya dari Indonesia? Ternyata dulu kuotanya daftar di 2031. Aduh, astagfirullahaladzim, wah, ini cukup lama banget kan gitu. Nah, kebetulan setelah 2016 saya berangkat, tanya-tanya, wah kalau berangkat dari Inggris itu bisa cepet gitu. Jadi kita daftar tahun ini, bisa daftar, misalnya awal tahun kita daftar, kita bisa berangkat di tahun yang sama untuk keberangkatan hajinya gitu loh. Jadi ya kita tahun pertama pokoknya kita cari uang deh gitu, kita kumpulin yang ada di Indonesia juga kita jualin waktu itu Mhm. aset-asetnya untuk kita berangkat haji dari Inggris gitu. Tapi Alhamdulillah. prosedur pendaftarannya nggak rumit ya, gampang banget Mbak. Enggak, malah lebih gimana ya, jadi cuman kita kontak ke agennya, nanti Mhm. mereka minta paspor kita dikirim ke mereka, nanti mereka urus visanya segala macam, pembayaran, dan nanti pembayaran cuma tinggal transfer aja. Jadi abis itu kita nanti dapat tiket, dapat visanya, nanti ketemunya di bandara. Udah gitu aja. Jadi nggak ada waktu di agent saya ya, itu nggak ada yang namanya pembagian seragam, nggak kayak orang-orang Indonesia nanti ada punya seragamnya gitu kan. Nggak ada tuh manasik-manasiknya. Jadi tuh wah itu mana saya belum pernah umroh gitu kan. Jadi semua Mhm. itu saya gimana nih gimana, saya tanya baca-baca bukunya gimana. Jadi kayak mau ujian, belajar diringkas nih. Ya, kalau di sini gimana nih, di sini bagaimana gitu. Ya Oh, dulu jadi itu. nggak ada latihannya lah istilahnya ya, nggak ada latihannya, nggak ada penyuluhannya gitu, dan nggak ada pendampingnya juga Nggak, Mbak. nggak ada. Oh, tapi harganya jauh lebih murah atau gimana? Kalau dilihat dari, misalnya kalau di Indonesia kita daftar tahun ini mau berangkat tahun depan itu berapa ya kira-kira ya? Ada nggak 250 jutaan? Lebih Ada ya? kayaknya, lebih Kayaknya ya. kayaknya Mbak. Jadi, Aku pernah ya. ikutan Kalau ini
travel umroh pernah dikasih tahu itu sekitar 400-an lebih, Mbak. Tapi itu Hmm, tapi ini langsung berangkat masalahnya ya, langsung langsung berangkat. berangkat. Nggak, maksudnya Heeh. tahun itu juga gitu loh, nggak menunggu lama gitu. Jadi Masya waktu itu saya Allah. berangkat tahun 2018 dan itu masih di bawah 100 juta. Masya Allah, masih di bawah 100 juta. Harus ke Inggris dulu ya, Bu. Ada ya dapat, ditunggu. Jangan lupa ke Portsmouth aja, di Portsmouth enak tempatnya. Tuh kan. Sebentar, aku baca-baca dulu ya Mbak ya. Ini ternyata banyak banget yang tanya terlewatkan. Hmm. Mbak Terlinda sukses terus ya sayang, semangat. Masya Allah. Ah iya, terima kasih Bu. Sebentar ya, aku bacain dulu ya Mbak. Ini banyak banget ceritanya. Banyak banget yang tanya ternyata sebentar. Mbak mau tanya, gimana sih bisa kuliah di luar negeri, dapat beasiswa juga, gimana caranya? Friendly nggak sih buat remaja-remaja putri? Maaf terlalu menyimak. Oh, Mbak, kalau yang masalah untuk beasiswa tadi udah dijawab ya, gimana prosesnya. Nah, tapi kalau menurut Mbak Ayu nih ya, untuk anak-anak gadisnya kita nih, anak-anak remaja yang mau kuliah S1 ya ini ceritanya ya, karena anak teman saya ini, Mbak Darmati ini, maunya S1-nya di luar negeri. Sebenarnya menurut Mbak Ayu sendiri itu aman nggak sih anak-anak yang baru lulus SMA langsung kuliah di luar negeri gitu? Mungkin Mbak Ayu mau ngasih tips-tipsnya gitu, misalnya oh boleh nggak apa-apa aman, tapi tipsnya bagaimana gitu? Karena kalau Mbak Ayu kan posisinya udah S3 nih, udah didampingin sama suami. Nah ini kan eh, lulusan SMA, kepingin banget kuliah di luar negeri itu gimana Mbak Ayu kalau menurut Mbak Ayu? Kalau menurut aku sih aman-aman aja ya, asal memang eh, fondasinya sudah cukup kuat ya si anak ini gitu, dan juga mereka anak ini juga mempunyai tanggung jawab terhadap apa ya, maksudnya sudah dipercayakan sama orang tuanya bisa sekolah di luar negeri, tapi juga harus dijaga seperti itu sih. Cuman harusnya sih itu aman-aman aja, dan juga bisa pintar-pintar pilih teman, karena di sana ini maksudnya kalau di luar negeri itu ya kita juga harus pintar-pintar pilih teman. Jadi kalau misalnya temannya ini rajin belajar juga, pasti juga akan membawa dia ke tempat yang positif-positif lah ya. Memang Hmm. tidak menutup kemungkinan mereka yang di luar negeri ini punya ibaratnya gini ya, kita hard work tapi juga kita punya waktu senang-senang. Jadi mereka kumpul-kumpul misalnya. Jadi kalau zamannya saya dulu itu waktunya Jumat sore itu adalah waktunya kumpul-kumpul bersama teman-teman di pub gitu. Tapi mereka itu tetap ngajak saya, Ayu mau ikut nggak? Tapi aku nggak minum alkohol ya. Nggak apa-apa yuk, di sana jual kok kok, dia bilang gitu. Misalnya minuman kok gitu ya. Atau saya juga cuman, ya udah deh, saya datang, tapi saya bawa minum sendiri, saya bawa roti sendiri misalnya. Jadi hanya untuk bersosialisasi untuk itu aja. Jadi mereka juga sebenarnya kalau kitanya sopan ngasih taunya, mereka pun juga mereka ini kok apa maksudnya bertoleransi gitu. Dia kadang-kadang juga misalnya acara makan misalnya liburan, mau liburan Natal nih, sebelum libur Natal kita kumpul-kumpul ya makan-makan. Ayu mau ikutan nggak? Tapi aku nggak makan daging babi, nggak makan ini, harus makan ayamnya juga yang halal, aku bilang gitu. Kenapa nggak ini aja? Misalnya kan ayam biasa kenapa gitu. Jadi ya nggak, saya nggak makan seperti itu. Akhirnya mereka juga cari restoran yang menyediakan makanan halal. Jadi kalau kita ngomongnya itu baik-baik sama mereka, mereka pasti juga akan terima kok gitu. Gitu ya. Jadi Jadinya harus jadi disampaikan lah ya ininya ya. sampaikan. Jadi anak-anak Hmm. yang perempuan misalnya juga jangan takut juga, asal mereka menyampaikannya dengan baik, insya Allah juga akan diterima dengan baik. Nah, oke. Gitu ya Mbak Dan. Nanti misalnya Mbak Dan ada pertanyaan lagi, nanti coba langsung colek Mbak Ayunya aja gitu ya. Sip. Ya, Pertanyaannya Mbak Dan mewakilin. Oke, alhamdulillah. Ambasadornya apa ini Mbak? Mbak Heni nih, Mbak Heni Rosalinda. Ambasadornya Postmon. Apa itu? Oh karena menjelaskan ini ya, jadi brand ambasadornya. ya, Oh Mbak,
Yang terakhir kali nih, ada pertanyaannya Mbak Adam lagi gitu kan. Biaya hidupnya di sana gimana sih Mbak? Biaya hidup di sana itu ya, jadi kalau tergantung kota ya. Kalau kota-kota besar seperti London gitu lebih tinggi biayanya. Jadi dari eh, sewa rumah pun juga sangat jauh lebih tinggi. Misalnya nih, kan kalau kota saya kecil nih, Portsmouth, mungkin sebulan di kisaran 700 ya untuk family ya, gitu 700 mungkin sampai 800-an. Tapi kalau di London mungkin 1100, 1300 tergantung di zona-zonanya juga. Gitu sih. Tapi kalau Hmm. untuk makanannya susu, daging itu sebenarnya sama-sama aja. Itu ya Mbak Dan Bagusnya ya. buat kota besar dan kota kecil ya. Tapi kalau misalnya ini aja sih apa rumah yang lebih lebih berbeda. Hmm. Oke, nggak kerasa. Ini udah jam 9 loh Mbak Ayu. 1 jam ya kita ngobrol dari awal ada di Indonesia, kemudian kita ngobrol di Inggris, kemudian balik lagi ke Indonesia gitu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Ayu udah mau nemenin saya 1 jam ini, udah mau cerita-cerita ya. Mulai dari peraturan yang harus dilanggar, salah. Peraturan yang dibuat untuk dilanggar gitu kan ya katanya. Kemudian mulai bahas netizen Indonesia, ya udahlah ya kita banyak bahasan, tapi semoga apapun bahasan kita hari ini yang positif silakan diambil diterapkan, yang obrolan-obrolan yang negatif itu murni kesalahan dari saya. Jadi mohon dimaafkan gitu ya. Terima Ya. kasih Mbak Ayu untuk sesi sharing hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di IG Live-nya Sedekah Oksigen. Jangan lupa ketemu minggu depan di hari Rabu di jam yang sama, jam 8 malam. Mbak Ayu, terima kasih banyak udah mau berbagi. Iya, makasih banyak. Teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini, sharing hari ini sama Mbak Ayu. Makasih Mbak Ayu udah berbagi cerita bagaimana mempertahankan hidup di sana gitu ya. Sampai ketemu di hari Rabu jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.